Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya dalam belajar bersama tentang trigonometri. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan masuk pada persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri yang ada sinus, kosinus, dan tangen ya. Ada 3 jenis ya, seperti yang kita ketahui fungsi trigonometri itu ada, atau perbandingan trigonometri itu ada 3, sinus, kosinus, tangen. Yang lain sekan itu berarti seperkosinus, terus kosekan itu berarti sepersinus, dan kotangan itu sepertangan, yaitu terpakai di sini. Nah, untuk ini masih ada batasan atau rentangnya, yaitu antara 0 sampai 360. Nah, ketika kita punya persamaan trigonometri yang seperti itu, sinus X sama dengan sinus alfa, maka solusinya ada 2 jenis. Yang satu, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, 180 dikurangi alfa ditambah K 360 derajat. Ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita punya kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka solusinya juga sama, dia di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 4, sorry. X2-nya negatif ini plus 360 derajat yang positif ya. Terus kalau tangen, yang ketiga, ya tangen X sama dengan tangen alfa, maka X yang memenuhi adalah alfa ditambah K, tetapi dikalikan 180 derajat. K semua di sini adalah anggota bilangan bulat ya. Positif dan negatif dan 0. Nah, seperti itu. Misalnya saya punya contoh ya. Kita punya 2 sin X sama dengan setengah, di mana X-nya antara 0 sampai 360. Ini wajib wajib ada rentangnya sampai berapa, karena nanti ini berpengaruh terhadap solusinya, hasil solusinya. Ini persamaan yang 2 sin X sama dengan 1, saya sederhanakan, sin X sama dengan setengah. Nah, kalian harus hafal sinus yang hasilnya setengah itu berapa? 30 ya. Sinus 30. Berarti ini yang saya kasih titik ini bentuknya sudah sama seperti dengan yang nomor 1 ya. Sinus X sama dengan sinus alfa. Ini sinus X sama dengan sinus 30 derajat, alfanya 30 derajat. Berarti kita punya solusi X1 sama dengan alfanya itu 30 derajat ditambah K-nya dikali 360 derajat. Ya, kita masukkan K-nya. Kalau K-nya negatif 1, K-nya negatif 1 berarti berapa? Negatif ya, nggak masuk ya, karena kita bacanya rentangnya di sini. Oke, baca rentangnya di sini antara 0 sampai 360, berarti kalau negatif kita tidak masuk. Maka saya masukkan K-nya 0, maka X-nya adalah 30 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau K-nya 1, dia juga lebih dari 30 derajat ya. 360 derajat jadinya 390, maka nggak masuk. Oke, berarti di sini udah nggak ada. Sekarang yang X kedua yaitu 180 dikurangi alfanya. 30 ditambahkan K dikali 360 ya. Ini 180 dikurangi 30 adalah 150 plus K dikali 360 derajat. K-nya 0, X-nya adalah 150 ya. Kalau K-nya 1 lebih dari 360 karena nanti hasilnya jadi 500. Kalau K-nya negatif 1 dia juga jadi negatif, nggak masuk dalam include di sini ya. X antara 0 sampai 360 berarti mentok di sini. Maka kita punya himpunan solusinya adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu yang sinus, kosinus ini saya hapus ya, karena masih pengen melihat yang sebelah kiri sini. Jadi kalian yang perlu diperhatikan adalah rentangnya.
Karena nanti rentangnya bisa dirubah-rubah. Bisa dari 0 sampai 360, bisa dari 180 sampai 360 misalnya, atau 0 sampai pi. Nah, itu bergantung pada nanti soalnya seperti apa. Ya. Ke contoh yang kedua misalnya seperti ini. Ya. Lihat rentangnya. Oke, saya ganti dengan 2pi ya. Dari 0 sampai 2pi. Jadi nanti X-nya ya dalam bentuk pi ya, jangan sampai dalam bentuk derajat, dalam bentuk radian. Berarti di sini saya punya 2 cos X sama dengan minus 1, cosinus X sama dengan negatif setengah. Nilai cosinus X yang negatif setengah adalah cosinus dari, kalau derajatnya 120 ya, ini saya rubah menjadi bentuk pi, 2/3 pi, ya toh? Berarti di sini 2/3 pi. Seperti itu. Nah, cosinus berarti masuk ke sini. Solusinya X1 alfanya 2/3 pi plus K 2 pi. Ya enggak? Karena 360 kan setara dengan 2 pi. 0 setara dengan 0 pada radian. Nah, ini untuk K sama dengan 0, maka saya punya X1-nya ya tetap 2/3 pi. Oke? Kalau X1, X1 berarti lebih dari 2 pi ya. Kalau negatif 1 kurang dari 0, berarti cukup hanya sama dengan 0. Sekarang X2 di situ negatif alfanya, berarti negatif dari 2/3 pi ditambahkan K dikali 2 pi. Nah, sekarang kalau K-nya 0, ini negatif, nggak masuk dalam ini yang saya kotai. Nah, sekarang kalau saya ganti negatif 1 tambah-tambah, dia kurang dari 0 ya. Kalau saya masukin 1, berarti K sama dengan 1, X2-nya berarti min 2/3 pi ditambah 2 pi. Ya enggak? Berarti berapa ini? Berapa ya ini ya? 4/3 pi. Ya. Kalau K-nya 2 sudah lebih dari 2 pi, ya kan? Maka cukup ini adalah solusinya. Himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang perlu dilihat adalah 0 sampai berapa atau negatif 180 sampai berapa. Jadi bergantung pada rentang yang diminta dari mana sampai mana. Ini yang saya kodain yang paling penting ya. Kalau yang ini kan bisa kalian lihat karena ini kan sudah rumus seperti itu. Oke. Nah, ini saya kasih contoh masing-masing ya dari sinus, kosinus, tangen gitu. Nanti ada sedikit modifikasi, kalau sudah ada sedikit modifikasi saya hapus yang 1 sampai 3-nya. Oke. Nah, sekarang kita yang tangan seperti ini, saya memberi rentangnya. Nah, persamaannya seperti ini. Berarti ini saya rubah menjadi begini supaya bentuknya sama seperti dengan yang poin 3 di sini. Tangan X yang akarnya negatif, tangan X yang hasilnya negatif akar 3 adalah tangan dari 120 derajat. Maka solusinya tadi adalah X1 sama dengan alfanya 120 derajat ditambah K 180 derajat. Ya. Maka kalau K-nya 0, X1-nya jadi 120. Kalau K-nya 1, berapa tuh? 300 ya? 300 derajat. Ya, 300 derajat. Kalau K-nya 2 sudah lebih dari 360. Kalau K-nya negatif 1, negatif. 120 dikurangi 180 kan negatif. Berarti cukup ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 300 derajat. Nah, seperti itu ya. Itu bentuk-bentuk yang masih standar. Nah, tapi kita berpatokan tetap kalau misalnya ada sin-nya ya kita pakai sin. Sesuai solusinya ini, kalau kosinus ada 2 ini dan tangan ada 1 ini. Oke, tetapi K-nya dikali 180 ya, jangan sampai salah. Oke, kalau misalnya pakai pi berarti pi per 2.
Oke ya, ini saya hapus semuanya, masuk ke, masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Nah, ini agak berbeda sedikit. Nah, tentukan solusinya kalau saya meminta dia pada rentang 0 sampai 360. Berarti saya punya sinus 2X sama dengan negatif 1. Nilai sinus yang negatif 1 berapa? Oh, sin tangan. 270 ya. Dilihat dari grafik sinusnya. Nah, berarti ini tadi sudah sesuai dengan nomor 1 tadi yang di rumus tadi. Maka saya punya di sini adalah 2X sama dengan alfanya 270 ditambahkan K 360, ya enggak? Untuk X1 yang pertama. Ini ada angka 2 di sini, berarti saya kali kedua ruas dengan 1/2, menjadi 270 bagi 2, 135 ya. 360 bagi 2 berarti 180. Nah, udah sama ini X1 juga. Maka kalau saya ganti X-nya 0, K-nya 0, X-nya jadi 135. Kalau K-nya 1, berarti X-nya berapa ini? 5, 11, 315. Ya enggak? Ya, kalau K-nya negatif 1, negatif. Kalau K-nya 2, lebih dari 360 tidak masuk. Oke, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah 180 dikurangi 270. Ya enggak? 180 min alfa plus K 360. Oke, ini saya kurangi dulu 180 kurang 70 min 90 negatif 90 360 derajat. Saya kali kedua ruas dengan setengah menjadi min 45 plus K 180. Oke. Maka saya isi K-nya 1 misalnya 180 dikurangi 45 berarti X-nya 135. Terus kalau K-nya 2, X-nya jadi 360 dikurangi 45, 315. Enggak sama, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 135 dan 350. 315 derajat. Nah, seperti itu ya. Udah toh? Nah, gampang. Yang penting solusinya ini berpatokan pada yang tadi di awal, 1, 2, 3. Kalau sin ya sin, kalau cos ya cos, kalau tangan ya tangan. Oke, saya hapus. Sekarang yang kelima. Nah, tetapi rentangnya antara, nah seperti ini. Ya, beda toh? Nah, jadi kalian harus perhatikan rentangnya dari mana sampai mana. Oke, sekarang kita selesaikan. Sinus 2X plus 30 derajat. Pertanyaannya adalah sinus yang setengah, sinus 30, ya enggak? Sinus 30, nah ini sudah sesuai persamaannya, maka yang pertama 2X plus 30, nah sama dengan 30 plus K 360. Berarti ini saya ulangkan dulu ya, karena supaya saya mau mencari X-nya, saya kurangkan kedua ruas dengan 30. Di sini 0, di sini K 360. Ini kok nggak dikurangi 30 ya? Enggak dong, ada variabel K-nya kok ya. Nggak bisa dikurangi 30. Yang dikurangi 30-nya ya ini. Terus kemudian saya bagi 2. Betul, saya kali setengah kedua ruas, berarti ini menjadi tetap 0. Di sini K 180. Oke, kita isikan. Ingat di sini rentang X-nya antara negatif 180 sampai 180. Berarti K-nya saya bisa isi negatif 1. Kalau negatif 1 berarti X-nya negatif 180. Kalau K-nya isinya 0, maka X-nya 0. Ya enggak? Kalau K-nya 1, berarti X-nya 180. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kalau saya isi negatif 2, wah, nggak bisa keluar dari rentangnya. Kalau saya isi 2, ini keluar juga dari rentangnya, karena jadi 360 kan. Oke, nah sekarang opsi yang kedua dari persamaan sinus 180 dikurangi 30-nya.
Ya kan? Alfanya 360, maka dia menjadi, nah ini saya kurangi dulu, jadi 150 ya, 180 dikurangi 30, plus K 360, ini dikurangi dulu yang dalam kurung. Kemudian di sini ada 30, saya hilangkan 30-nya dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 30, sisa 120, di sini K 360. Kemudian saya kali kedua ruas dengan seperdua, maka jadi X sama dengan 60 derajat plus K 180. Ya enggak? Saya bagi kedua ruas. Nah, saya isikan kayak tadi lagi. Kalau K-nya negatif 1, masuk enggak? Negatif 180 kurang negatif 120 ya? Ya toh? X sama dengan negatif 120 masih masuk dalam rentang ini. Terus K-nya 0, X-nya 60, K-nya 1, masuk enggak? X sama dengan 180, 200 enggak ya? Berarti K sama dengan 1 tidak masuk. Enggak jadi. Enggak jadi. Nah, sudah ini. Kalau K-nya min 2, apalagi enggak? K-nya negatif 2, enggak masuk juga ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 180 derajat, negatif 120 derajat, 0, 60, dan 180 derajat. Nah, ini seperti ini. Beda? Enggak. Nah, ini masih ada dalam rentang yang tadi saya bilangkan tadi. Nah, ini. Nah, itu dulu untuk persamaan kuadrat. Nanti coba kita lihat ada video selanjutnya tentang persamaan kuadrat ya. Karena tipenya masih ada beberapa lagi. Tapi untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dipahami. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.